Hai hai hai, selamat pagi anak-anak yang di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hebat? Sehat? Luar biasa. Berjumpa lagi dengan Miss Vita bersama TK Pecinta Damai Surabaya. Hari ini kita akan belajar bersama. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap? Oke anak-anak, sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa. Yuk siapkan hati, sikap berdoa yang baik. Kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan badan yang sehat. Tuhan, dan saat ini kami anak-anak-Mu dari TK Pecinta Damai akan belajar dari rumah kami masing-masing. Kami mohon dampingi dan sertai kami. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat belajar dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Seluruh kegiatan belajar kami pada hari ini dan kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Open your eyes. Terima kasih anak-anak sudah bersikap doa dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema alam semesta. Dan hari ini kita juga akan mengingat kembali tentang macam-macam bencana alam. Nah, siapa yang masih ingat apa saja ya bencana alam itu? Yuk, sekarang kita lihat gambar berikut ini dan kita akan mengingat kembali tentang bencana alam. Nomor 1, ini adalah gambar bencana alam banjir. Nah, bencana alam banjir ini biasanya terjadi karena perilaku manusia yang tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik. Contohnya apa? Contohnya karena manusia sering membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, ini adalah gambar bencana alam tanah longsor. Nah, tanah longsor ini terjadi juga karena perilaku manusia. Apa itu? Karena banyak manusia yang suka menebang pohon-pohon di hutan dengan sembarangan. Akibatnya ketika musim hujan banyak terjadi tanah longsor. Bencana alam selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah tanah yang bergerak. Nah, karena tanah yang bergerak inilah banyak gedung-gedung dan rumah-rumah yang roboh. Nah, selanjutnya ini adalah gambar tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami adalah gelombang air laut yang tinggi atau yang besar. Nah, disebabkan karena terjadi gempa bumi yang ada di dasar laut atau di dalam laut. Nah, karena ada gempa di dalam laut ini, maka menyebabkan ombak laut yang sangat besar, sehingga ombak ini sampai ke rumah-rumah penduduk. Nah, dan bencana alam tsunami ini juga pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya, ini adalah gambar bencana alam gunung meletus. Nah, gunung meletus ini mengeluarkan cairan bumi yang sangat panas. Maka, ketika bencana gunung meletus terjadi, orang-orang yang rumahnya dekat dengan gunung harus segera mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Selanjutnya, ini adalah gambar bencana alam puting beliung atau disebut juga angin puyuh. Selanjutnya, ini adalah gambar bencana alam kekeringan. Nah, ini terjadi biasanya ketika musim kemarau yang sangat panjang. Nah, karena musim kemarau yang sangat panjang, tidak ada turun hujan, menyebabkan tanah-tanah kering, tanaman-tanaman kering, akan terjadi kelaparan. Manusia, binatang akan kelaparan karena tidak ada tanaman, sayuran, atau buah-buahan yang dimakan. Nah, anak-anak, itulah tadi macam-macam bencana alam yang dapat merugikan manusia. Oleh sebab itu, kita jadi anak-anak Tuhan harus mengucap syukur dan harus belajar menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon dan merawat tanaman ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kita mulai tugas kita hari ini. Anak-anak siapkan buku bahasanya, dibuka halaman 59. Wah, di situ ada 4 gambar bencana alam. Nah, tugas kita apa ya? Yuk kita baca perintahnya. Dengarkan gurumu membaca nama peristiwa alam. Pasangkan gambar dengan nama peristiwa alam yang sesuai. Wah, dari kalimat perintah tadi kita diminta untuk menghubungkan gambar dengan tulisan yang benar. Nah, sekarang kita lihat yuk dari tulisan yang pertama, yang nomor 1. Nah, yang ini, coba siapa anak yang sudah bisa baca? Dibaca dengan keras. Oke, hebat sekali. Ini dibaca angin puyuh. Angin puyuh disebut juga angin ribut atau puting beliung. Nah, apakah anak-anak sudah tahu di mana ya gambar yang benar? Jangan lupa ditarik garis. Sekarang, tulisan yang kedua. Dibaca apa, anak-anak? Ya, betul. Ini dibaca tsunami. Ulangi lagi. Tsunami. Apakah anak-anak dapat menemukan gambarnya? Oke, jika anak-anak sudah menemukan, jangan lupa ditarik garis dengan gambar yang benar. Tulisan ketiga dibaca banjir. Sekarang anak-anak tarik garis tulisan dengan gambar yang benar. Sekarang tulisan yang keempat dibaca gunung meletus. Wah, mana ya gambar gunung meletus? Apakah anak-anak sudah menemukannya? Wow, hebat! Sekarang anak-anak tarik garis tulisan dengan gambarnya. Jangan lupa, jika tugas di halaman ini sudah selesai, anak-anak tulis nama hari, tanggal, dan tempel 1 stiker saja. Tugas kita selanjutnya masih di buku bahasa. Kita buka halaman 57. Yuk kita lihat ada apa ya di halaman 57. Wah, di halaman ini ada 2 gambar anak-anak. Gambar yang paling atas coba lihat. Banyak pohon-pohon yang ditebang. Gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah hutan gundul. Kenapa dinamakan hutan gundul? Karena banyak manusia yang menebang pohon-pohon di hutan dengan sembarangan. Nah, akibatnya apa ya? Akibatnya adalah terjadi tanah longsor. Nah, kemudian
Untuk gambar yang kedua, ini adalah gambar sungai yang kotor. Apa ya yang akan terjadi ketika ada sungai yang kotor? Nah, ketika musim hujan dan hujan turun dengan deras, sungai-sungai penuh dengan air hujan, tapi karena sungainya kotor, terjadi penyumbatan sehingga air sungai tidak bisa mengalir dengan lancar. Nah, ketika air sungai ini tersumbat, maka air sungai akan meluap ke jalan, bahkan bisa masuk ke rumah-rumah dan menyebabkan bencana banjir. Nah, itu tadi anak-anak. Sekarang yuk kita baca perintahnya. Ceritakan isi gambar. Apa akibatnya bagi kehidupan makhluk hidup? Nah, tadi Miss Vita sudah memberi contoh bagaimana bercerita. Sekarang tugasnya anak-anak menceritakan di gambar yang atas dan bawah dengan bahasa anak-anak sendiri ya. Anak-anak bercerita, mama atau papa yang merekam videonya, dan videonya dikirim di Miss Vita dan Miss Ati. Bertemu lagi dengan Pak Jarod. Bukakan buku gambarmu, cari halaman kosong dan ambil pensil atau spidol. Nah, Pak Jarod mau menggambar bencana alam gunung meletus. Nah, ini yang pertama, membuat semak-semak di pojok kanan seperti gambar alam semesta kemarin. Setelah itu git. Nah, git. Terus semak-semak. Nah, minggu kemarin kalian menggambar alam semesta dua gunung, ada burungnya itu. Nah, sekarang gunungnya meletus. Nah, sekarang lihat sini ada dua. Nah, kemarin seperti ini. Terus satunya, nah, terus gunungnya meletus satu. Ini semburan awannya atau asapnya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang tinggal mewarnai. Ambil warna biru dongker, biru tengah, biru muda. Nah, ini gambarnya kemarin sudah kalian ajari membuat atau mewarnai gunung. Nah, ini lancip diwarnai, lancip diwarnai, lancip diwarnai. Nah, seperti minggu yang kemarin menggambar atau mewarnai gunungnya seperti itu. Ya, diwarnai biru dongker dulu. Setelah biru dongker, warnai cobalt blue, biru tengah. Nah, ini minggu kemarin waktu mewarnai alam semesta, Pak Jarod sudah diajarkan mewarnai gunung. Nah, sekarang diulang lagi, menggambar sendiri dan diwarnai sendiri. Nah, kemarin kan tinggal mewarnai kalian. Ini sudah selesai. Sekarang biru muda. Nah, yang terakhir biru muda ini. Yang terakhir ini biru muda. Terus hitam sama abu-abu. Nah, ini hitam sama abu-abu semburannya ini. Semburan gunung meletus. Nah, setelah itu abu-abu. Nah, ini abu
abu-abu, ya hitamnya disembur abu-abu. Gunung meletusnya merah sama kuning. Ini merah sama kuning. Nah, sudah selesai gunung meletusnya. Pertanyaannya adalah, kamu mewarnai semak-semak, bukit, langit sendiri, seperti yang pernah diajarkan Pak Jarod kemarin. Ya, selamat mengerjakan. Nah, itulah tadi kegiatan belajar kita hari ini. Bagaimana? Mudah bukan? Apakah kalian senang? Puji Tuhan jika semuanya senang dan semangat untuk belajar. Nah, jangan lupa dikirim ya untuk tugas hari ini ke Miss Vita dan Miss Ati. Pesan Miss Vita, harus jadi anak Tuhan yang hebat ya, yang rajin belajar, sayang kepada orang tua, patuh kepada orang tua, dan cintai alam dan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih anak-anak sudah ikut belajar bersama hari ini. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.